Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar. Saya Muhammad Ghazali. Saya Nabila. Saya Latifah. Saya Sabina. Aku Zaskia. Saya Widini Hanifah. Saya Rini Atika. Aku Laila. Di video ini kami akan mempraktekkan mengenai model pembelajaran berbasis masalah Banjir dan longsor yang ada di Sumatera. dan bagaimana dampak serta solusinya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada hari ini insya Allah kita akan mempelajari tentang kerusakan alam, banjir dan longsor yang terjadi di daerah kita yaitu di Sumatera. Nah sebelum itu marilah kita sama-sama melihat seperti apa kerusakan yang sudah terjadi di Sumatera. Kerusakan-kerusakan yang terjadi di Sumatera diantaranya yaitu longsor yang menyebabkan para warga harus mengevakuasi dari rumahnya sendiri. Padahal tempat evakuasi yang lumayan jauh juga memberatkan bagi para warga. Tapi mau bagaimana lagi karena bencana alam sehingga mereka harus menempuh perjalanan jauh yang begitu ekstrim juga untuk menuju tempat yang aman. Limbah-limbah mencemari lautan, limbah plastik, limbah pabrik, limbah rumah tangga sehingga menumpuk dan mengganggu ekosistem laut. Yang mana di dalam laut juga ada makhluk hidup seperti ikan-ikan yang memiliki hak untuk hidupnya, tetapi tercemar sehingga mati di lautan. Anak-anak yang bermain di sungai, di pantai juga tidak bisa dengan bebas menikmati bermainnya karena ada banyak limbah yang tercemar. Limbah plastik, limbah ban bekas, limbah kayu, batu. Bahkan seperti ubur-ubur pun tidak bisa hidup tenang di dalam lautan. Pohon-pohon yang ditebang sembarangan mengakibatkan curah hujan yang terus-menerus datang tidak dapat ditahan oleh hutan. Nah, setelah kita melihat kerusakan-kerusakan tadi, bisa kita perhatikan bahwa membuang sampah sembarangan itu tidak dibenarkan, pembabatan hutan secara ilegal, pengeksploitasian alam. Nah, untuk itu ibu akan membagi anak-anak ibu menjadi dua kelompok yang akan mendiskusikan dampak serta solusi dari pencemaran dan kerusakan alam ini. Nah, untuk kelompok satu itu kelompok yang di barisan depan dan kelompok dua di barisan belakang ya. Baik anak-anak semua, tadi kan udah pada diskusikan tentang apa saja dampak dan solusi dari pencemaran lingkungan ini. Nah, untuk itu kita pilih salah satu kelompok untuk presentasi. Kelompok berapa yang mau presentasi? Baik, kelompok satu disilakan untuk presentasi. Baiklah, di sini kami dari kelompok satu akan mengulas sedikit yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu mengenai banjir dan longsor. Nah, di sini kami mengambil mengenai longsor gitu kan. Nah, apa dampak dari longsor ini? Dampak dari longsor ini yaitu kerusakan hutan ya kan, kerusakan rumah, terus itu juga jalan terputus gitu. Nah, jadi dengan kerusakan hutan itu kan pasti terganggu hewan-hewan yang ada di hutan tersebut gitu kan. Dan juga pasti kerusakan rumah itu kan juga memperbanyak biaya gitu. Dan itu bagaimana solusinya? Nah, kalau misalnya kita menebang pohon, maka kita harus menggantinya. Misalnya kita menebang pohon satu pohon, maka kita harus menggantinya dengan 10 pohon gitu. Nah, makanya itu kita harus menjaga lingkungan gitu. Bagaimana lingkungan itu tetap bersih dan bagaimana kita jangan menebang pohon sembarangan gitu.
Mungkin itu saja yang dapat kami ulas sedikit dari penjelasan Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagus sekali ya tadi presentasi dari kelompok 1. Nah, ayo kita ulas lagi apa penyebab dari banjir. Yang pertama apa? Curah hujan yang ekstrim. Nah, kita rasakan juga kan seminggu penuh hujan itu dari pagi sampai malam nggak berhenti. Yang kedua, kerusakan hutan. Jadi kerusakan hutan ini disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab gitu. Nah, kita juga sebagai manusia tidak boleh mengeksploitasi alam lingkungan. Kemudian curah hujan yang ekstrim yaitu tumpahnya hujan bulanan dalam 1 hari. Nah, jadi hujan-hujan yang kita rasakan selama seminggu penuh kemarin itu seharusnya adalah curah hujan yang untuk 1 bulan gitu. Jadi ibaratkan 1 galon ditumpahin untuk 1 gelas gitu ya. Selanjutnya, dampak dari bencana ini adalah korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Korban jiwa yang bertambah setiap harinya, kerusakan rumah, infrastruktur yang lumpuh seperti jembatan putus atau jalan raya yang terkena longsor dan tidak bisa dipakai, juga menyebabkan banyak warga harus mengungsi di tempat yang aman. Kemudian juga banjir bandang dan longsor ini disebabkan oleh faktor manusia, yaitu eksploitasi lingkungan dan pembangunan di daerah resapan air. Nah, seharusnya di daerah resapan air ini tidak boleh dibangun bangunan karena air itu akan terhambat dan tidak meresap ke tanah. Kalau tidak meresap ke tanah, itulah yang menyebabkan banjir. Kemudian solusi untuk banjir dan longsor ini ada rehabilitasi hutan, moratorium izin, infrastruktur mitigasi, dan relokasi pemukiman. Jadi kesimpulannya kita harus sama-sama melindungi tempat kita dari banjir dan longsor dengan cara apa? Relokasi, Bu. Benar, apa lagi? Jaga lingkungan, Bu. Benar. Nah, apa lagi ya Nanda? Buang sampah pada tempatnya, Bu. Benar sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baiklah Nanda semua, jadi kesimpulan kita pada hari ini itu tadi ya, kita harus menjaga lingkungan kita, tidak boleh mengeksploitasi hutan dan lingkungan. Di sini juga kita sudah menerapkan juga ya buang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah ke sungai atau ke lautan. Nah, untuk itu Ibu harapkan ke depannya juga kita dapat sama-sama lebih menjaga lingkungan kita agar bencana-bencana yang kita alami sekarang tidak terulang lagi di masa depan. Mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ini adalah salah satu bentuk pencegahan pencemaran lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Dan menanam pohon juga salah satu bentuk pencegahan pencemaran lingkungan. Sekian video praktek model PBM dari kelompok 4 dan jangan lupa diamalkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.